Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, saudara kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita telah berada di ujung akhir pada bulan Ramadan, yang mana seharusnya kita menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi banyak daripada saudara-saudara kita, banyak daripada keluarga-keluarga kita yang bahkan menganggap bahwa perkara puasa pada bulan Ramadan ini adalah perkara yang main-main. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara kami ingin membahas ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan puasa pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan bulan yang mulia kepada kita. Kenapa kita tidak memanfaatkan bulan tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya? Saudara kan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim." Maka orang-orang yang bangga, yang dia senang, yang dia memamerkan keburukannya, contohnya dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dia katakan kepada keluarganya, "Saya tidak berpuasa," tanpa udzur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka azab yang pedih. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak daripada orang yang kita kenal, teman-teman kita yang dengan bangga mereka meninggalkan puasa pada bulan Ramadan. Tanpa udzur, tanpa sakit, tanpa safar, mereka dengan leha-lehanya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Jadi mimpi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mimpi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang-orang yang digantung, lalu keluar daripada mulut-mulut mereka nanah, keluar daripada mulut-mulut mereka darah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para malaikat, "Man haula ya malaikah?" Siapa mereka itu wahai para malaikat? Humul ladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka itulah orang-orang yang membatalkan puasanya ketika waktu berbuka itu tiba. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala perkara keburukan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan ampuni, Allah Subhanahu wa taala akan maafkan apabila orang itu bertaubat dengan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Kullu ummati mu'afan." Sesungguhnya umat itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya umatku akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang bangga dengan kemaksiatan mereka. Orang-orang yang bangga dengan mereka yang tidak berpuasa. Mereka membatalkan puasanya, mereka bangga bahwa mereka tidak berpuasa, maka itulah perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadi," wahai Muhammad katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai ibadi. Kalimat ini kata ulama adalah kalimat yang sangat lembut, yang bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Maka janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Sebesar apapun kesalahanmu, sebesar apapun masa lalumu, maka jangan pernah berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segalanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi introspeksi bagi diri kita. Kalau bukan bulan Ramadan, maka bulan kapan lagi kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bulan apa lagi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala?
selama 11 bulan kita sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan kantor kita, maka pada bulan Ramadan inilah kita menjadikan untuk kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Di bulan Syawal nanti kita akan menjadi orang yang telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kultum yang singkat, faidah yang singkat yang menjadi iktibar bagi diri kita. Maka bagaimana kita senantiasa menjadi hamba yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.